Salam jumpa anak-anak, bahagia dan sehat selalu ya. Nah anak-anak, kita akan mempelajari sifat-sifat bangun ruang. Rasanya sudah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Dengan mengetahui sifat-sifat bangun ruang, kita dapat membandingkan dan membedakan antar bangun ruang. Mari kita mengingat nama-nama bangun ruang. Nah, kita amati. Sini ada bangun ruang kubus. Ini ada balok. Kubus dan balok sudah kita pelajari. Ini ada prisma tegak segitiga. Sama dengan di sebelah kiri juga ada. Ini ada tabung. Kiri ada tabung. Kemudian ini ada 5 segitiga. Ini juga 5 segitiga. Alasnya segitiga dan menuju ke satu puncak. 5 segi 4, alasnya segi 4, menuju ke satu titik puncak. Ini 5 segi 5, alas segi 5 menuju satu puncak. Ini kerucut. Nah, di kiri juga ada kerucut. Kemudian ini bola, kiri juga bola. Bangun ruang dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama prisma, kedua limas, dan ketiga bangun ruang bidang lengkung. Contoh bangun ruang yang termasuk prisma, kita lihat gambar yang pertama. Ini merupakan prisma tegak segitiga, karena alasnya segitiga dan atasnya juga sama segitiga. Kemudian prisma tegak segi 4, lebih kita kenal dengan sebutan kubus. Prisma tegak segi 4, lebih kita kenal apa anak-anak? Ya, betul, balok ya. Nah, ini prisma tegak, kita hitung seginya. Perhatikan alasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita sebut apa anak-anak? Ya, prisma tegak segi 5. Lihat lagi gambar yang ini. Hitung coba, alasnya berbentuk segi berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita sebut apa anak-anak? Ya, benar, prisma tegak segi 6 ya. Coba kita ulangi. Yang pertama disebut apa nih anak-anak? Ya, benar ya, prisma tegak segitiga. Yang kedua, kita lihat lagi bangun ini. Prisma tegak segi 4, kita sebut kubus. Yang ketiga, prisma tegak segi 5. Yang keempat, prisma tegak segi 4 kita sebut balok. Balok dan kubus berbeda ukurannya. Kalau kubus semua sisi sama besar, sedangkan balok ada sisi yang berbeda ukurannya. Dan bangun terakhir kita sebut prisma tegak segi 6. Kelompok yang kedua yaitu limas. Bangun yang termasuk limas. Kita lihat contoh pertama. Alasnya segitiga dan menuju satu puncak. Maka kita sebut limas segitiga. Yang di bawah juga sama. Ini segitiga dan menuju ke satu puncak. Maka kita sebut limas segitiga. Yang kedua, kita lihat kembali. Alasnya berbentuk segi berapa anak-anak? 4. Apakah yang bawah juga segi 4? Iya, sama. Maka namanya ya limas segi 4. Kita lihat kembali ini. Perhatikan alasnya segi berapakah alas limas ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan menuju ke satu titik puncak. Maka namanya
5 segi 5. Lanjut lagi. Nah, lihat ini alasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disebut apa anak-anak? Ya, benar, 5 segi 6. Coba ingat kembali, yang pertama disebut apa anak-anak? 5 segi 3, benar ya. Yang kedua, kita amati lagi bangun kedua ini. Disebut apa ya? 5 segi 4. Lanjut. 5 segi 5, karena alasnya segi 5. Lanjut. 5 segi 6, karena alasnya segi 6. Nah, satu kelompok lagi yaitu bangun ruang sisi lengkung. Kita lihat bangun ruang sisi lengkung. Apa saja yang termasuk? Yang ke satu, bangun tabung. Betul anak-anak. Yang kedua, biasanya tumpeng ya, berbentuk seperti ini. Kerucut, benar. Yang ketiga, bola ya. Kita lihat lagi mulai yang pertama. Disebut tabung. Kemudian yang kedua, disebut kerucut. Yang ketiga, disebut bola. Nah, kita lanjut. Kita pelajari sifat-sifat dari bangun prisma. Nah, di sini ada kubus. Kita sudah mempelajari ya untuk bangun kubus. Hanya mengingat kembali saja. Kubus memiliki 6 sisi ya. Kan sudah kita pelajari di sebelumnya, di video sebelumnya. 8 titik sudut ada 8, 12 rusuk. 12 rusuk yang sama panjang. 4 diagonal ruang, 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, 6 bidang diagonal. Semua rusuk sama panjang, untuk kubus ukurannya sama ya. Semua sisi sama luasnya, jadi sama besarnya, ke-6 sisi itu sama besarnya. Ya. Kita lanjut lagi bangun kedua yang sudah kita pelajari juga. Bangun balok memiliki 6 sisi ya. Atas bawah, kanan kiri, depan belakang, 8 titik sudut, 12 rusuk. Nah, 4 diagonal ruang, 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, 6 bidang diagonal. Ini sama dengan kubus ya. Unsurnya sama dengan kubus, hanya berbeda ukuran panjangnya. Sisi yang berhadapan sama luas. Jadi sisi atas sama luas sama bawah, sisi depan sama luas dengan belakang, sisi kanan sama luas dengan sisi kiri. Rusuk yang sejajar sama panjang. Jadi yang mendatar sama panjang semua keempat rusuknya. Lalu yang ini lebar sama panjang juga yang merupakan lebar. Dan sisi yang tegak atau tingginya ini juga sama panjang juga. Ya. Jadi rusuk yang sejajar sama panjang. Bangun prisma yang ketiga. Di sini ada prisma tegak segitiga. Nah, kita perhatikan untuk prisma tegak segitiga. Kita buka, maka tampak jaring-jaring dari prisma tegak segitiga ini. Nah, kita amati jaring-jaring dari prisma tegak segitiga ini. Ada berapa sisi? Kita hitung sisinya. Ini sisi segitiga. Berarti sisi segitiganya ada 2. Sisi segi empatnya ini 1, 2, 3. Maka semuanya ada 5 sisi. 5 sisi itu 2 sisi berbentuk segitiga dan 3 sisi berbentuk segi empat. Kalian amati pada gambar tadi. Nah, titik sudutnya ada berapa? Kita hitung. Di bagian alas 1, 2, 3. Atasnya 4, 5, 6. Maka memiliki 6 titik sudut. Ada berapa rusuknya? Kita hitung coba. Kita hitung rusuk yang di alas dulu. 1, 2, 3. Kemudian yang tegak-tegak dulu. 4, 5, 6. Kemudian yang pada tutup. 6, 7, 8, 9. Jadi ada berapa anak-anak rusuknya? 9 rusuk, betul ya. Nah,
Adakah sisi yang sama luasnya atau sama besar? Tentunya ada, ya. Di sini kebetulan sisi yang berwarna kuning, yang merupakan alas dan merupakan tutup. Besar sisi alas dan tutup sama luasnya, sama besarnya, sama ukurannya, ya. Dan bentuknya juga sama-sama segitiga. Maka dikatakan prisma tegak segitiga. Kita lanjut bangun prisma lainnya. Nah, kita amati untuk bangun prisma ini. Kita hitung sisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah dibuka merupakan jaring-jaringnya yang tampak ini. Nah, alasnya ini berwarna pink, di atasnya tutupnya berwarna pink segi 5, dan ini sisi-sisi yang tegak kalau dibuka seperti ini, ya. Karena sisinya segi 5, maka sisi tegaknya juga ada 5 buah. Jadi jaring-jaring dari prisma tegak segi 5 akan tampak seperti ini, ya. Nah, sekarang kita hitung ada berapa sisinya. Hitung coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak sisi ada 7. Titik sudutnya kita hitung. Sisi alas titik sudutnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Tutup 6, 7, 8, 9, 10. Titik sudut nyatanya ada 10. Rusuk coba dihitung anak-anak. Kita hitung banyak rusuk pada sisi alas dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Pada sisi tutup 6, 7, 8, 9, 10. Pada sisi tegak, rusuk tegak 11, 12, 13, 14, 15. Yang di belakang ini 1 anak-anak. Jadi rusuknya semua ada 15. Nah, nanti anak-anak bisa mengamati lagi, ya. Nah, apakah ada sisi yang sama luas? Nah, sisi yang berhadapan sama luasnya dan berbentuk segi 5. Maksudnya sisi yang mana anak-anak? Ya, benar. Sisi alas dan sisi tutup. Kalau dibuka yang berwarna pink ini, ya. Kemudian 5 buah sisi berbentuk segi 4. Segi 4, nah ini bisa persegi panjang, bisa juga berbentuk persegi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ini berbentuk segi 4. Kalau agak panjang berbentuk persegi panjang, agak pendek bisa saja berbentuk persegi sisi-sisi ini, ya. Jadi dipahami anak-anak untuk prisma tegak segi 5. Kita lanjut untuk prisma tegak segi 6, lihat kembali. Nah, prisma tegak segi 6. Sisi setelah dibuka direntangkan, maka jaring-jaringnya tampak seperti yang ada di sini. Nah, ada berapa sisi kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka banyaknya sisi ada 8 sisi. Titik sudut. Perhatikan anak-anak, bangun ini di bagian alas titik sudutnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian atas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi titik sudut bagian alas ada 6, titik sudut bagian tutup juga ada 6, atau bagian atas ada 6. Maka banyak titik sudut ada 12 titik sudut. Untuk rusuknya coba anak-anak hitung dulu. Ya, rusuk di bagian alas ini ada berapa anak-anak? 6, benar. Rusuk bagian atas atau tutup ada berapa anak-anak rusuknya? 6, benar. Rusuk tegak ada berapa anak-anak? Benar, 6 juga. Jadi, prisma tegak segi 6 punya berapa rusuk? 18 rusuk, benar sekali, ya. Nah, apakah ada sisi berhadapan sama luas? Ada, ya. Sisi berhadapan yang di atas atau tutup berhadapan dengan yang di alas. Yang warna hijau kebetulan di sini. Nah, bentuknya segi 6, ukurannya sama besar dan sama luas. Ya. Ada berapa sisi yang berbentuk segi 4? Nah, kita lihat lagi yang tegak-tegak tadi. Setelah dibuka yang seperti ini. Ada berapa buah nih? 1,
2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 6 buah sisi berbentuk segi 4. Coba anak-anak pahami untuk sifat bangun prisma tegak segi 5, prisma tegak segi 6, untuk sisi, titik sudut, untuk rusuk. Kita lanjut dengan bangun limas. Nah, kita lihat lagi. Bedanya limas dengan prisma apa, anak-anak? Kalau limas menuju satu titik puncak. Sedangkan kalau prisma, sisi atas dan bawah yang berhadapan sama luas dan tidak menuju satu puncak. Ya, kita perhatikan gambar yang di sini. Ini kita sebut limas segitiga. Alasnya berbentuk segitiga dan semua menuju ke satu titik pusat, titik puncak. Ya, nah kita lihat. Kalau ini kita buka, maka jaring-jaringnya seperti tampak sebelah kanan ini. Berapa banyak sisinya? Hitung. 1 yang merupakan alas, kemudian ada 3 yang tegak atau yang berdiri. Maka semuanya mempunyai 4 sisi berbentuk segitiga. Ada berapa rusuknya? Kita hitung. Yang di alas rusuknya 1, 2, 3. Yang tegak 4, 5, 6. Maka rusuknya ada 6. Ya. Ada berapa titik sudutnya? Titik sudutnya kita hitung. Yang di bawah 1, 2, 3, 4. Titik A, titik B, titik C dengan titik T. Ya. Maka ada 4 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Jadi punya titik puncak yang di atas ini, anak-anak. Ya. Jadi limas cirinya menuju satu titik puncak. Kalau alasnya berbentuk segitiga dikatakan limas segitiga. Ya. Kita lanjut. Nah, lihat kembali. Ini segi 4 menuju satu titik puncak. Maka dikatakan limas segi 4. Kalau kita buka, kita perhatikan jaring-jaringnya, maka tampak seperti ini. Nah, bentuk segitiga ini bisa semakin lancip ya, kalau limasnya semakin tinggi ya. Nah, kita hitung banyaknya sisinya. Yang di alas ada 1 warna kuning, kemudian sisi segitiga yang berdiri yang tegak ini 1, 2, 3, 4. Maka banyak sisi dalam limas segi 4, ada 5 sisi. Yang berbentuk segitiga ada berapa, anak-anak? Benar ya, ada 4 ya. Dan satu lagi berbentuk segi 4. Segi 4 alas ini bisa berbentuk persegi, bisa berbentuk persegi panjang juga ya. Nah, banyaknya rusuk kita hitung. Coba rusuk bagian alas 1, 2, 3, 4. Rusuk yang tegak kita hitung 5, 6, 7, 8. Maka banyak rusuknya ada 8 rusuk. Titik sudut, lihat lagi titik sudutnya. Di bagian alas 1, 2, 3, 4. Dan di bagian puncaknya 1, jadi 5. Maka memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Jadi limas mempunyai titik puncak. Ya. Coba diingat untuk limas segitiga, limas segi 4. Nanti kita lanjut dengan limas segi 5. Nah, ini alasnya segi 5. 1, 2, 3, 4, 5 menuju satu titik puncak, dikatakan limas segi 5. Setelah kita buka, kita rentangkan, maka jaring-jaringnya tampak seperti ini. Ini alasnya segi 5 dan ini sisi-sisi tegak yang mengelilinginya. Nah, kita hitung ada berapa sisinya ya. 1 yang berbentuk segitiga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sisi berbentuk segitiga ya. Nah, satunya lagi berbentuk apa, anak-anak ini? Kita hitung seginya. 5. Jadi 5 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk segi 5. Maka semuanya ada 6 sisi. Paham, anak-anak?
Ya, betul. Dipahami ya. Rusuk kita hitung bersama-sama. Mulai rusuk pada alas. 1, 2, 3, 4, 5. Tegaknya rusuk tegak. Tiap-tiap sudut kan mempunyai rusuk tegak ya. 6, 7, 8, 9. Yang di belakang ini 1, 10. Jadi rusuknya ada 10. Titik sudut dihitung lagi. Bagian alas ada berapa? Ya, 5, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di puncak 1. Jadi semua berapa titik sudutnya? 6 ya. Di 5 segi 5 memiliki 6 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Paham anak-anak? Ya, terima kasih. Lanjut untuk 5 segi 6. Kita amati lagi. Ini berbentuk segi 6 dan menuju semuanya ke satu titik puncak. Jika 5 kita buka, maka jaring-jaringnya tampak seperti ini. Lihat, ini seginya 6 ya. Nah, tiap-tiap sisi, tiap-tiap rusuk mempunyai sisi segitiga. Nah, ini kalau ditutup maka menjadi 5 segi 6. Nah, ada berapa sisi? Kita hitung. Yang berbentuk segitiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi berbentuk segitiga. Dan satu sisi yang di tengah berbentuk apa anak-anak yang merupakan alas? Ya, berupa segi 6. Jadi semuanya punya 7 sisi. Banyaknya rusuk kita hitung. Di bagian alas ada berapa rusuknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tegak dilanjutkan. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita hitung teliti, nggak ada yang terlewat, sehingga banyak rusuknya ada 12 rusuk. Titik sudut, lihat di alasnya ada berapa tadi? Ada 6, di puncak 1, jadi semuanya 7 ya. Jadi 5 segi 6 memiliki 7 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak ya. Jadi ciri-ciri bangun 5 apa anak-anak? Mempunyai titik puncak atau menuju titik sudut di atas. Kita lanjut. Sifat bangun ruang sisi lengkung. Nah, tadi sudah kita pelajari. Yang pertama di sini ada tabung ya anak-anak. Nah, tabung ini kalau kita buka dan kita rentangkan, maka tampak seperti ini. Ya. Di ini ada berapa sisi untuk tabung, kita hitung ya. Di sini ada lingkaran yang merupakan alas dan merupakan tutup. Ada 2 sisi berbentuk lingkaran. Lalu satu lagi ini berbentuk segi 4 ya. Yang dalam tabung kita sebut selimut tabung. Jadi tabung memiliki 3 sisi, 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk segi 4. Sisi yang segi 4 sering kita sebut selimut tabung ya. Kemudian rusuknya, apakah punya rusuk? Ya, punya. Yang mana anak-anak rusuknya? Ini anak-anak, rusuk lengkung 1 di bagian alas ya. Rusuk lengkung 2 di bagian tutup. Jadi hanya punya 2 rusuk lengkung. Apakah punya titik sudut? Tidak ya. Tabung tidak memiliki titik sudut. Lanjut. Kita lihat bangun kerucut ya. Kerucut kita lihat alasnya. Dan kerucut ini kalau kita buka jaring-jaring seperti ini ya. Ada alas yang berbentuk lingkaran dan ada sisi yang merupakan selimut dari kerucut ya. Nah, ada berapa sisi anak-anak untuk kerucut? 2 sisi, benar ya. 1 sisi alas berbentuk lingkaran, nah ini lingkaran. Dan 1 sisi selimut kerucut, nah ini selimut kerucut. Nah, ini selimut kerucut. Ini dirangkai akan menjadi kerucut, akan menjadi kerucut seperti ini ya. Apakah memiliki rusuk?
Ya, satu rusuk lengkung, anak-anak yang melengkung ini. Nah, ini rusuk lengkung. Apakah memiliki titik puncak? Ya, memiliki titik puncak karena menuju ke satu titik puncak. Ya. Apakah memiliki titik sudut? Tidak memiliki titik sudut. Jadi kerucut memiliki titik puncak, tetapi tidak memiliki titik sudut. Ya. Nah, karena pahami, bedakan antara tabung dan kerucut. Lanjut, satu lagi. Nah, ini kita lihat bola ya. Anak-anak senang bermain bola jika olahraga ya. Nah, bola apakah mempunyai sisi? Bola ini memiliki satu sisi berbentuk bidang lengkung. Sisinya permukaannya lengkung semua. Biasa disebut dengan selimut bola ya. Memiliki titik pusat. Nah, titik pusat yang di tengah-tengah bola ini, yang jaraknya titik pusat ke tepian bola ini sama jaraknya ya. Ini titik pusatnya mempunyai titik pusat. Apakah punya rusuk? Tidak mempunyai rusuk. Apakah mempunyai titik sudut? Tidak mempunyai titik sudut ya. Jadi sifat dari bangun ruang bola hanya memiliki satu sisi berbentuk bidang lengkung yang biasa disebut dengan selimut bola ya. Terima kasih. Kalian telah belajar bersama Ibu. Kalian banyak berlatih, pasti bisa. Semangat. Selamat belajar.